Ken langsung masuk ke dalam. Saat dia memastikan Nora sudah pergi, dia segera mengunci pintu kamar Zoya, dan membiarkan kunci itu menggantung pada lubang pintu. Setelah itu, baru dia melenggang ke arah kamar mandi. Dia langsung bisa masuk karena Zoya tidak mengunci ruangan tersebut. Fokus Zoya langsung teralihkan pada tubuh tegap Ken. Sementara pria itu menyeringai penuh arti, Zoya selalu dibuat waspada oleh kehadiran Ken, yang terlihat santai tapi mematikan. "Untuk apa memakai baju?" tanya Ken, saat melihat Zoya sudah terlihat rapi dengan dress rumahan yang sempat diambil oleh gadis itu. "Memangnya kenapa?" "Harusnya aku yang tanya, kenapa Daddy masuk lagi ke sini? Harusnya Daddy pergi," jawab Zoya dengan bibir mengerucut, dan membuang wajahnya. Berharap dengan sikap judesnya Ken segera pergi dari kamarnya. Ken menangkup satu sisi wajah Zoya, agar gadis itu kembali menatapnya. "Kenapa? Kamu tidak suka Daddy berada di sini?" Zoya segera mengangguk. "Sangat tidak suka, jadi lebih baik Daddy keluar." "Tidak, sebelum Daddy mendapatkan sesuatu yang menyenangkan." Ken mendekatkan wajahnya ke arah Zoya, tapi dengan cepat Zoya mendorong dada Ken. "Daddy mau apa? Pelankan suaramu, baby. Atau dia akan datang lagi ke sini." "Itu salah Daddy, makanya." HMMPT. Bibir mungil itu langsung dibungkam oleh ciuman, senjata paling ampuh untuk membuat Zoya diam. Ken menahan tengkuk itu kuat, dan ciumannya terasa sangat dalam, hingga Zoya tak mampu mengimbangi permainan pria itu. Zoya sudah kalah, dia jatuh kembali pada dekap peluh bersama Ken. Otaknya tak bisa lagi diandalkan, karena tubuhnya sudah jatuh pada permainan Ken yang menyenangkan. Malam pun tiba, semua makanan sudah terhidang di meja makan. Itu semua dibantu oleh Nora yang kala itu turun dan ikut nimbrung bersama para pelayan. Dengan senyum mengembang dia naik ke atas untuk memanggil Zoya dan Ken. Untuk pertama kalinya, dia membuat makanan untuk orang tercintanya. Dia yakin Ken akan suka, karena masakannya terkenal enak. Nora melangkah ke arah kamar Ken lebih dulu. Dengan dada yang berdebar dia mengetuk kayu bercat putih itu. "Tok tok tok." "Kak Ken," panggil Nora dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Sementara pria yang ada di dalam sana langsung menghentikan aktivitasnya. Nyaris tanpa ekspresi, Ken membuka pintu itu, dan lagi-lagi dia mendapati wajah Nora. "Ada apa kamu sampai mengetuk pintu kamarku?" tanya Ken dengan sorot mata malas. "Makan malam sudah siap, Kak. Aku ikut memasak tadi bersama yang lain, aku." Panggil Zoya untuk turun juga, potong Ken. Dia menutup pintu kamarnya lalu meninggalkan Nora begitu saja. Padahal Nora belum selesai bicara. Dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas, menerima itu semua, tak mau ambil hati dia segera menuju kamar Zoya. Dia menyuruh gadis itu untuk turun juga dan bergabung di meja makan. Zoya terlihat sudah baik-baik saja, ya karena dia memang tidak sakit, semua itu hanya akal-akalan Ken. Di meja makan, Ken duduk di ujung meja, sementara Zoya dan Nora duduk di sisi kanan dan kirinya. Zoya yang 2 bulan ini sudah biasa melayani Ken, mengambilkan nasi untuk pria itu, tetapi langsung ditahan oleh Nora. Dia pun ingin melakukan itu. "Zoya, biar aku saja," ucapnya sambil tersenyum. Zoya langsung menghentikan tangannya yang sudah memegang centong nasi. Dia tersenyum pula, lalu menyerahkan benda itu pada Nora. Sementara Ken langsung memicing tajam, saat Nora menyentuh piring makannya. "Aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku," cetusnya, membuat kedua wanita berbeda generasi itu melihat ke arahnya. "Maksudnya bagaimana, Kak?" tanya Nora yang tidak mengerti. "Aku bilang aku tidak suka barang-barang milikku disentuh oleh orang lain, lakukan seperti biasanya." Dan Zoya pun mulai mengerti, kalau Ken tidak mau dilayani oleh Nora. Pria itu hanya ingin Zoya yang melakukan itu semua. Zoya melirik ke arah Nora, dan Nora tidak lekas menyerahkan apa yang ada di dalam genggamannya. "Tapi bukankah dia juga orang lain, Kak?" protes Nora. Dan Ken langsung melemparkan sendok makan yang ada di depannya. Membuat mereka yang ada di sana langsung terkejut, termasuk para pelayan. "Dia putriku, apa perlu aku mengatakan itu setiap kali kamu bertanya?" cetus Ken merasa tak suka pada Nora yang selalu membantah ucapannya. Nora langsung menunduk takut, dan melepaskan apa yang sudah dia genggam, lalu duduk di kursinya lagi. "Pelayan, ambilkan alat makanku yang baru," pekik Ken, ingin menunjukkan sekali lagi, bahwa dia benar-benar tidak suka dengan sikap sok perhatian Nora padanya.
Zoya hanya mampu bergeming menyaksikan semuanya, sementara otaknya mulai terusik. Benarkah Ken begitu tak suka dengan Nora? Atau semua hanya pura-pura karena ada dia di sini? Kalau bukan alasan itu, lalu kenapa Ken bisa bersikap sekeras ini? Setelah Bilila mengambilkan alat makan yang baru, Zoya segera mengambilkan makanan Ken seperti biasa, dan kali ini tak ada protes apapun. Pria itu mengulung senyum tipis. Zoya sempat beradu pandang dengan Ken, dan pria itu mengedipkan satu matanya nakal. Membuat Zoya merasa salah tingkah, sekaligus tak enakan pada Nora. Dan akhirnya mereka makan dengan tenang. Hingga sebuah usapan di paha Zoya, membuat gadis itu langsung melebarkan kelopak matanya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan pria yang berada di sebelahnya? Usapan itu terasa semakin naik, masuk ke dalam dress rumahannya. Zoya mencoba mencubit tangan Ken, dan menatap pria itu dengan wajah memohon. Namun, Ken memilih tidak peduli, dia justru tersenyum nakal. Zoya melengut tertahan. Mendengar itu, Nora menatap ke arah Zoya. Ada apa, Zoe? Tanyanya. Zoya menelan ludahnya susah payah, lalu dia menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa, Kak. Nora manggut-manggut, lalu kembali makan dengan tenang. Sementara Zoya melirik, meminta Ken menghentikan aksi nakalnya. Namun, Ken justru tersenyum jahil. Mendengar itu, Ken langsung mengeluarkan jarinya. Dia dan Nora kompak memberikan air putih ke hadapan Zoya. Namun, karena posisi terdekatnya adalah Ken, dia segera merampas air putih dari tangan pria itu. Zoya meneguk air putih itu hingga tandas, sementara wajahnya sudah merah merona. Makannya pelan-pelan, Zoe. Nora mengingatkan gadis itu. Zoya mengangguk. Iya, Kak. Aku rasa makanannya sangat enak, jadi aku ingin cepat-cepat menghabiskannya. Benarkah seenak itu? Tanya Nora girang. Sangat-sangat enak, apalagi saat makan kita melakukan hal yang lain. Timpal Ken, yang langsung membuat Zoya menatap ke arahnya. Setelah makan malam, Ken tak langsung naik ke atas, melainkan dia berniat ke ruang kerjanya. Dia ingin mengecek proposal yang dikirim oleh Ron melalui pesan email. Sebelum berpisah dari meja makan, Zoya memicing tajam ke arah pria itu. Namun, lagi-lagi Ken hanya tersenyum kecil, diiringi kedipan nakal. Mereka seperti kucing-kucingan dengan Nora. Saat Nora berbalik, untuk membawa piring kotor ke tempat cucian, Ken dengan gerakan cepat menarik tangan Zoya, lalu menjangkau bibir gadis itu. Tak sekedar mengecup, dia juga memberi lumatan kecil, nyaris tanpa suara, hingga tak membuat Nora curiga. Hanya ada beberapa pelayan yang melihat, tapi mereka memilih tak berkomentar apa-apa. Apalagi berpikir untuk memberitahu Nora. Zoya hanya bisa meremat tangannya kuat, ingin berteriak tetapi takut pula Nora melihatnya. Zoya, buatkan Dedi kopi. Dan bawa ke ruang kerja, ucap Ken sebelum pria itu benar-benar pergi. Zoya bergeming, tak menjawab iya ataupun tidak. Dia hanya berpikir, apalagi yang direncanakan pria itu. Zoe, kamu mendengar Dedi? Ken mengeraskan suaranya. Zoya melihat sekitar. Semua orang tengah sibuk berbenah, membereskan meja makan. Dan akhirnya dengan terpaksa Zoya mengangguk. Setelah itu, dia benar-benar membuat kopi untuk Ken. Kali ini Nora tak lagi menawarkan diri, dia langsung naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Mendapat 2 kali penolakan dalam satu waktu, dia rasa sudah cukup, dia tak mau menambahnya lagi. Setelah Zoya selesai membuat kopi, dia meminta Bilila untuk mengantarkannya ke ruang kerja Ken. Bantuin Zoya, ujarnya dengan raut wajah memelas. Namun, Bilila pun tak ingin mendapat masalah. Dia sudah bekerja sangat lama di mansion ini, bahkan semenjak kedua orang tua Ken masih ada. Dan wanita parubaya itu, paham betul sikap Ken yang tidak suka dibantah. Apalagi sampai mengganggu kesenangannya. Nona, maafkan saya. Saya tidak bisa, tolak Bilila, pun dengan sorot mata menyerah. Ayolah. Maafkan saya, Nona. Saya benar-benar tidak bisa, Nona sendiri tahu bagaimana sikap Tuan Ken. Zoya menghela nafas, benar apa yang dikatakan oleh Bilila. Meminta pertolongan pun rasanya percuma, dia malah akan membuat masalah, dan menyeret wanita parubaya itu ke dalamnya. Dengan langkah malas, Zoya berjalan menuju ruang kerja Ken yang masih berada di lantai dasar. Begitu sampai dia langsung mengetuk pintu, dan langsung diizinkan masuk pula. Ken tersenyum saat Zoya berjalan ke arahnya.
Sementara gadis itu senantiasa memasang wajah tak ramah. Malam ini dia benar-benar sangat kesal dengan tingkah Ken. Zoya meletakkan gelas kopi itu dengan kasar, dan tanpa sepatah kata pun Zoya kembali melangkah untuk meninggalkan ruangan itu. Namun, Ken langsung bangkit dan mencekal pergelangan tangan Zoya. "Baby, kamu mau kemana?" "Lepasin Zoya, Dad." Zoya refleks meronta. "Tidak mau, lihat ke sini dulu." Zoya mendesak kecil, lalu berbalik dan menatap Ken dengan wajah tertekuk lengkap dengan bibir yang mengerucut. "Hei, ada apa dengan wajahmu? Kenapa ditekuk seperti itu?" tanya Ken, tangannya memegangi pinggang ramping Zoya agar gadis itu tak kabur kemana-mana. Mendengar itu, Zoya bertambah geram. Sudah melakukan kesalahan, tapi masih saja bersikap santai. Daddy tanya kenapa. Daddy tidak sadar dengan apa yang Daddy lakukan? Memangnya apa? Ken memasang wajah polosnya. Daddy bilang ingin menyembunyikan ini semua, lalu apa tadi di meja makan? Daddy benar-benar keterlaluan. Cetus Zoya menggebu. Baby, maafkan aku. Terlalu sulit untuk mengontrol diriku, tapi lain kali aku tidak akan seperti itu lagi. Tentu saja, dan jangan pernah lakukan apapun lagi dengan Zoya. Melakukan apa yang kamu maksud? Ya semuanya. Termasuk ini. Ken kembali menjangkau bibir Zoya. Apapun. Semuanya tidak boleh. Zoya mau ke kamar, mau istirahat. Zoya mendorong dada Ken sekuat tenaga, agar menjauh darinya. Dan tangan Ken benar-benar terlepas dari pinggang gadis itu. Namun, Ken sama sekali tidak marah. Ken justru mengulum senyum, dan merapikan anak rambut Zoya. Gadis itu memang selalu terlihat semakin seksi jika sedang marah. Ken tidak yakin untuk tidak menyerang lagi, kalau Zoya masih di sini. Baiklah, selamat malam, baby. Semoga tidurmu nyenyak. Pria itu akhirnya melepaskan Zoya. Dan hal itu justru membuat Zoya merasa heran. Tak biasanya Ken mengalah seperti ini. Namun, tak mau ambil pusing, Zoya segera melenggang, meninggalkan ruangan itu, sebelum Ken berubah pikiran. Semua orang telah tidur. Termasuk Ken, dia masuk ke dalam kamarnya saat waktu masuk tengah malam. Ada beberapa pekerjaan yang masih harus dia selesaikan malam ini. Maka dari itu dia memilih mengurung diri di dalam ruang kerja, dan melepaskan Zoya. Namun, seperti ada yang aneh, karena sudah setengah jam dia memejamkan mata. Dia belum mau terlelap juga, padahal tubuh dan otaknya sudah sangat lelah. Lelah bekerja, pun lelah bermain dengan Zoya. Ken mengambil posisi telentang, dia kembali memejamkan mata yang sedari tadi buka tutup tidak karuan. Karena pikirannya terus dikuasai oleh gadis itu. Semakin dia ingin terlelap, wajah Zoya malah semakin mendominasi, teringat percintaan mereka kemarin malam dan juga tadi sore. Ceka, sialan. Maki Ken, senjatanya malah bangun tengah malam karena terus membayangkan yang tidak-tidak. Otaknya mulai terkontaminasi, dan hal itu benar-benar membuatnya tidak bisa tidur. Kepalanya terasa berdenyut, disertai rasa kesal yang menggunung. Ya Tuhan! Sepertinya aku sudah mabuk, kenapa aku tidak bisa tidur, dan terus memikirkannya. Kelinci kecilku, kenapa kamu menggangguku? Gumam Ken, dia memijat pelipisnya. Lalu memeluk guling, dan hasrat itu justru semakin menyiksanya. Tubuhnya terasa sesak, dengan rindu yang menggebu akan aroma tubuh Zoya. Ken yakin, selamanya dia tidak akan merasa nyaman sebelum bertemu dengan Zoya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bangun, dia melirik jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ken mengibaskan rambutnya. Tidak ada pilihan lain, aku harus pergi ke kamarnya. Pria itu turun dari ranjang, lalu melangkah keluar dari kamarnya dan menutup pintu dengan sangat hati-hati. Takut membangunkan yang lain. Dia mengendap-endap seperti seorang maling, padahal dia berada di dalam mansionnya sendiri. Sepertinya aman, gumam Ken, saat dia sampai di depan pintu kamar Zoya. Dia tersenyum lebar, sudah tidak sabar bertemu gadis yang sudah mengganggu tidurnya. Ken memutar kenop pintu, dan berusaha membukanya. Namun, tidak berhasil. Karena Zoya mengunci kamarnya dari dalam. Sialan! Anak itu menguncinya, dan tidak menurut padaku, gerutu Ken dengan mengeratkan giginya. Seperti biasa, Ken tidak akan menyerah begitu saja. Dia kembali berjalan dengan sangat pelan untuk sampai di kamarnya, dia akan mencari duplikat kunci kamar Zoya. Masa bodoh, malam ini juga dia harus mendapatkannya, agar dia bisa tidur dengan nyenyak.
Ken membongkar laci nakas, mencari kunci tersebut. Tapi sialnya tidak ada, dan dia pun lupa, di mana dia menyimpan semua duplikat kunci ruangan mansion ini. Benar-benar sialan. Di mana sih aku menyimpannya? Oh my god, shit. Ken menjambak rambutnya frustasi sendiri, karena tak kunjung mendapatkan apa yang dia mau. Ken berjalan ke arah lemari, dia kembali mengacak-ngacak benda persegi panjang itu. Hingga akhirnya senyum di bibir pria itu terbit, karena dia sudah menemukan apa yang dia cari. Tak membuang waktu lagi, Ken segera berlalu dari kamarnya dan kembali menuju kamar Zoya. Dan sepertinya malam ini memang berpihak padanya. Karena Ken berhasil membuka pintu itu. Yes! Pekiknya kegirangan. Seperti mendapat jackpot besar, Ken langsung tersenyum lebar saat dia melihat ke arah ranjang. Ken tidak lagi menyalakan lampu, dia langsung melangkah dengan tergesa menuju gadisnya. Di atas sana, Zoya tengah terlelap hanya menggunakan tank top tanpa bra seperti biasanya. Dan hal itu semakin membuat mata buas Ken termanjakan, dia menjilat bibirnya sendiri, lalu naik dan tidur di samping Zoya yang menghadap ke arah kiri. Dia menghirup aroma tubuh gadis itu dalam-dalam, dengan sensasi yang luar biasa. Baby, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menidurkan kami berdua, gumam Ken ambigu. Zoya sedikit melenguh karena merasakan sensasi aneh, tetapi matanya senantiasa terpejam, karena seharian ini dia memang kelelahan. Sementara Ken masih dengan aksinya. Hingga dia benar-benar terlelap, dengan posisi memeluk tubuh Zoya dan mulut yang menempel di pucuk bulatan itu. Zoya terbangun karena merasakan sensasi aneh yang menyapa kulitnya. Seperti terpaan hangat, yang berhembus beraturan. Tak menyadari, bahwa sekarang dia tengah memeluk kepala Ken, yang dia anggap sebagai guling. Membuat dia senantiasa membenamkan wajah itu di dadanya. Zoya mengerjapkan kelopak matanya, hari masih tampak gelap, pun dengan kamarnya yang minim pencahayaan, karena dia hanya memakai lampu tidur sebagai penerangan. Gadis itu bergeming sejenak, dan dibuat terkejut, karena mendapati tangan besar yang melingkar di perutnya. Pun dengan tindakannya yang memeluk kepala Ken. Untungnya Zoya tak sampai berteriak dan membangunkan seisi rumah. Daddy, kenapa dia bisa ada di sini? Zoya langsung melepaskan kepala Ken dengan wajah kalang kabut, dan juga menatap dirinya yang nyaris ditelanjangi oleh pria di sampingnya. Astaga, dia ini habis apa? Kenapa bisa masuk padahal aku sudah menguncinya? Zoya buru-buru menurunkan tank topnya, dan menggeser tubuhnya agar tidak berdekatan dengan Ken. Wajahnya nampak pias dengan gerakan mata yang menatap sekeliling. Kamu tidak mematuhi ucapanku, baby. Dek. Jantung Zoya seperti ingin loncat mendengar suara berat Ken, terdengar sangat parau, khas orang bangun tidur. Dia beringsut sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sementara Ken sudah terduduk di samping gadis itu. Dia mengucap sebelah matanya, dan mendekati Zoya dengan muka bantalnya. Tetapi percayalah pria matang itu tetap saja terlihat tampan, mau bagaimanapun kondisinya. Kenapa kamu mengunci pintunya, Tanya Ken masih mengumpulkan nyawa. Supaya Daddy tidak masuk, ketus Zoya tanpa keraguan, dan apa adanya. Kamu sudah membuat Daddy tidak bisa tidur, lalu kamu tidak mau bertanggung jawab? Apa maksud, Daddy? Maksud Daddy jangan pernah lakukan itu lagi, karena Daddy punya 1001 cara untuk mendapatkanmu, baby. Ken semakin merapat, menjangkau pipi mulus itu dan mengelusnya dengan lembut. Zoya menghindar, dan menepis tangan besar Ken. Jangan bicara omong kosong, lebih baik Daddy keluar sekarang, atau aku akan berteriak. Ancam Zoya. Ken tersenyum smirk, kita coba lihat apa yang akan dilakukan Zoya selanjutnya. Daddy tidak akan keluar sebelum kita mandi bersama, kalau kamu mau berteriak. Berteriaklah, asal sebut namaku di setiap desahanmu. Mata Zoya memicing, menatap Ken dengan berani. Pria ini benar-benar tidak bisa diancam, Dad, kamu ini benar-benar. Zoya mengepalkan tangannya merasa geram. Benar-benar apa, sayang? Ken mengecup bahu Zoya, berteriaklah sesukamu, agar mereka semua tahu, bagaimana puasnya kamu dalam permainanku. Tanpa babi bu Ken menangkap tubuh Zoya dan mengangkatnya. Dan Zoya kembali tidak berdaya, karena dia kalah tenaga, seperti ada sebuah rantai yang menjerat lehernya, Zoya tak mampu untuk melawan ucapan Ken. Ken menyalakan shower, mengatur airnya mencari suhu yang pas. Lalu dia menarik Zoya, membawa gadis itu untuk mandi bersamanya. Zoya seperti manekin hidup, yang hanya mampu menerima apapun perlakuan Ken di atas tubuhnya.
Pagi ini benar-benar tidak ada penyatuan. Ken hanya membersihkan tubuh gadisnya, sambil mengecup basah bibir ranum itu, sebagai bayarannya. Balik badanmu, baby. Aku akan menggosok punggungmu, pinta Ken, dan tanpa protes Zoya mengikuti perintah pria itu. Ken tersenyum tipis, lalu menggosok punggung Zoya dengan telaten, dia seperti pengasuh bayi besar sekarang. Tak peduli pada pusakanya yang menegang, entah kenapa pagi ini dia ingin melayani Zoya dengan penuh kelembutan. Ingin Zoya merasa nyaman berada di dekatnya.